Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Hukum Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 5-7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jiwaku terbuka
Jemaat Tuhan diberikan waktu untuk berdoa, mengakui segala dosa dan juga pelanggaran di hadapan Tuhan secara pribadi, dan memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan setiap pengakuan dosa kita sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di minggu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua adalah oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah di minggu ini, di mana kami mau kembali mendengar dan mau kembali merenungkan pemberitaan firman-Mu. Kami mohon berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, karena kami mau mendengar dan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita semua berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Minggu ini pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama adalah terambil dari kitab Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-51. Di bawah judul perikop, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ya, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama di minggu ini adalah tentang menjadi pengikut Kristus. Tema kita di minggu ini adalah ikutlah aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ikutlah aku ini sendiri adalah kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para calon murid-muridnya yang pertama ketika itu. Seperti yang bisa kita lihat dalam teks bacaan firman Tuhan di minggu ini, yaitu kepada Filipus, Andreas, Simon Petrus, dan juga kepada Natanael. Hal yang perlu kita ketahui tentang hal ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan pada zaman Tuhan Yesus hidup pada saat itu, yaitu di pedesaan Palestina waktu itu, orang-orang yang tampil sebagai seorang guru yang berkeliling menyampaikan ajaran-ajaran mereka dan gagasan-gagasan mereka kepada dunia yang ada di sekitar mereka, pada saat itu adalah suatu hal yang biasa dan sudah banyak sekali ada. Bisa dikatakan sebenarnya ada ratusan guru seperti Yesus ini yang biasa berkeliling menyampaikan ajaran-ajaran mereka dari berbagai golongan, aliran kepercayaan, dan dari kelompok-kelompok filsafat.
Biasanya mereka yang disebut rabi ini adalah orang-orang yang berbakat dan mempunyai pengertian-pengertian yang hebat. Dan biasanya mereka-mereka ini mengumpulkan kelompok-kelompok kecil pengikut di sekeliling mereka untuk bisa melestarikan pengajaran-pengajaran mereka tersebut. Di mana artinya sebenarnya sudah ada banyak sekali guru, sudah ada banyak sekali rabi, dan sudah ada banyak sekali pribadi-pribadi yang muncul dengan pengajaran-pengajaran dan gagasan-gagasan yang mereka sampaikan, yang berusaha menarik hati dan perhatian dari para murid-murid dan dunia pada waktu itu. Baik dari golongan atau kelompok-kelompok yang sudah lama tumbuh, berkembang, sehingga sudah memiliki cukup banyak pengikut. Seperti kelompok dari golongan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang Zelot, orang Esni. Dari golongan kaum filsafat, seperti filsafat Stoa, Epikurus, itu sudah mulai berkembang di zaman Tuhan Yesus. Dan dari kelompok-kelompok keagamaan, seperti agama-agama misteri, Gnostisisme, dan agama Yahudi, sudah lebih dulu ada dan sudah sangat berkembang pada waktu itu. Dan sudah banyak sekali pengikut-pengikut yang mereka miliki. Atau guru-guru yang baru muncul, seperti Yohanes Pembaptis, tetapi sekalipun mereka baru muncul, mereka sudah memiliki cukup banyak pengikut ketika itu. Dan seterusnya, ada banyak sekali guru-guru ataupun juga pengajar-pengajar yang muncul di zaman Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah konteks yang seperti inilah Tuhan Yesus tampil dan memulai kiprah pelayanannya, di mana dia awal memanggil murid-muridnya yang pertama dengan berkata kepada mereka, ikutlah aku. Artinya Tuhan Yesus berkata, jadilah murid-muridku dan taatilah ajaran-ajaranku. Inilah arti daripada kata ikutlah aku. Jadilah pengikutku, jadilah murid-muridku, dan taatilah ajaran-ajaran yang kusampaikan. Wah, di tengah-tengah situasinya seperti ini, mungkin ada tanggapan, oh siapa kamu? Ya, emangnya kamu siapa? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang dipanggilnya ini ternyata menunjukkan respon, memutuskan atau akhirnya bersedia atau mau menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita melihat, berkaca, dan mengaitkan konteks maraknya tokoh-tokoh yang sudah muncul pada saat itu, respon dari murid-murid Yesus yang pertama ini adalah hal yang menarik dan penting menjadi perhatian kita. Ya, bagaimana bisa? Mengapa mereka bisa sampai tertarik untuk menjadi pengikut Yesus? Padahal ada banyak sekali pengajar-pengajar yang sudah muncul sebelumnya. Bahkan ada banyak kelompok-kelompok yang sudah memiliki pengikut yang sangat kuat. Ya, termasuk beberapa orang nanti yang akan kita lihat. Ya, mereka ini adalah murid-murid dari seorang guru, tetapi mereka akhirnya menjadi pengikut Yesus. Mengapa mereka bisa sampai tertarik untuk menjadi pengikut Yesus? Lebih memilih Yesus, meninggalkan guru mereka yang lama, meninggalkan ataupun juga menolak tawaran-tawaran, daya tarik yang ada di zaman mereka. Ini bisa jadi konteks pengalaman kita sendiri. Ya, seperti apa kehidupan kita ketika kita menjadi pengikut Yesus. Ya, di tengah-tengah ada banyak sekali tawaran, ada banyak agama, ada banyak yang menarik kita, tetapi kita sendiri memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, apa yang kita bisa lihat di dalam konteks firman Tuhan hari ini bisa jadi contoh bagi pelayanan kita ke depan. Ya, kita melihat mengapa murid-murid ini bisa sampai tertarik untuk menjadi atau untuk mengikut Yesus. Ya, menurut konteks atau dari konteks firman Tuhan di Injil Yohanes ini, kita bisa melihat ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan mengapa murid-murid ini bisa sampai tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Yang pertama, karena adanya kesaksian dari Yohanes Pembaptis, seorang yang cukup dipandang dan dihormati dan yang memilih
yang pada saat itu memiliki banyak pengikut pada masanya, ya. Karena adanya kesaksian dari Yohanes ini tentang Yesus, sehingga ini membuat pribadi Yesus ini memiliki daya tarik. Karena kesaksiannya tentang Yesus itulah yang membuat Andreas, salah seorang muridnya sendiri, menjadi tertarik kepada Yesus. Jadi artinya hal ini menyatakan tentang pentingnya kesaksian-kesaksian yang positif. Itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat orang lain tertarik kepada Yesus, ya. Seperti bisa kita lihat di dalam kitab Roma, ya Bapak Ibu. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10, kita bisa melihat di sana Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Dia jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang pertama. Bersaksi atau menyaksikan tentang Yesus itu adalah hal yang sangat penting, yang bisa membuat orang bisa tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa murid-murid ini bisa sampai tertarik untuk mengikut Yesus? Ini adalah karena adanya kesaksian dari Yohanes Pembaptis, seorang yang cukup dipandang dan dihormati dan yang memiliki banyak pengikut pada saat itu. Kesaksian kita yang mungkin sederhana, ya, tentang Yesus, ini bisa menjadi daya tarik sendiri. Ini bisa membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Tentunya dalam anugerah dan juga pertolongan Tuhan. Jadi penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian, ya, kita mendengar kesaksian untuk menguatkan iman kita, untuk membuat kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang memiliki pengalaman ini, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ini bisa dari kesaksian orang-orang yang boleh bercerita atau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada kita, tentang betapa hebat dan juga luar biasanya Tuhan Yesus itu. Ini yang pertama, yang bisa membuat murid-murid akhirnya tertarik, karena ada cerita, ada kesaksian. Bahkan bisa kesaksian dari orang-orang yang hidupnya bisa dipercaya, seperti Yohanes Pembaptis ini. Ini yang pertama. Yang kedua, murid-murid tersebut semakin mengalami ketertarikan yang kuat kepada Yesus karena mereka datang, melihat dan mengalami sendiri kehidupan bersama-sama dengan Yesus ini. Hal seperti ini sering terjadi. Pasti sangat berbeda sekali apa yang kita tahu hanya dari kata orang dengan apa yang kita tahu memang dari pengalaman kita sendiri. Ini beda rasanya. Ya, betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, apa yang kita tahu dari kata orang dengan apa yang kita tahu memang dari pengalaman kita sendiri, ini beda, ya. Pasti pengaruhnya akan lebih kuat jika dibandingkan dengan hanya sekedar teori tanpa pengalaman yang nyata. Ya. Murid-murid semakin mengalami ketertarikan yang kuat kepada Yesus karena mereka datang, melihat dan mengalami sendiri kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Itu kita bisa lihat di dalam teks firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Ketika mereka mengikut Yesus, Yesus bertanya, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Ya, baru Tuhan Yesus mengajak mereka untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Karena itu Tuhan Yesus ini berkata, marilah dan kamu akan melihatnya. Marilah dan lihatlah. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kamu akan mendapat kelegaan dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengalami sendiri kehidupan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu penting bagi kita yang ingin menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ya, pengalaman secara pribadi ini sangat penting. Ya, jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar pengetahuan untuk di pikiran kita, tetapi benar-benar kita mengalami. Karena itu
undangan Tuhan ini hal yang penting untuk kita responi di dalam hidup ini. Marilah dan lihatlah. Kita akan mengalami sendiri bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Anugerahnya, kemurahannya, janji-janjinya, kuasanya, berkatnya itu boleh nyata dan juga berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat murid-murid tertarik, semakin berkomitmen, semakin luar biasa di dalam kehidupan mereka dengan Tuhan. Nah, ini dua hal yang sudah membuat mereka datang kepada Tuhan. Berikutnya, ini yang paling penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa murid-murid ini bisa sampai tertarik untuk mengikuti Yesus? Hal yang ketiga yang saya lihat di sini Bapak Ibu, karena Yesus sendiri mau menyatakan dan membukakan jati dirinya yang sesungguhnya kepada mereka yang benar-benar tulus hatinya. Ini penting Bapak Ibu. Ya, karena Yesus sendiri yang mau menyatakan dan membukakan jati dirinya yang sesungguhnya kepada mereka yang benar-benar tulus hatinya. Seperti kepada mereka ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus membuka diri, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengundang, Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang ragu-ragu menjadi percaya. Kita bisa melihat ini lebih jelas di dalam konteks Nathanael. Ya, sebelum Nathanael berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, sebelum Tuhan Yesus sendiri menyatakan diri kepada Nathanael, ya, membukakan pikirannya, menyatakan dirinya, kebesarannya, Nathanael ragu, bahkan mempertanyakan panggilan ataupun juga respon daripada orang-orang yang selama ini mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ketika Nathanael berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya, apa yang bisa diketahuinya, dan bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan yang adikodrati, artinya sesuatu hal yang di luar nalar, tidak ada manusia biasa yang bisa menunjukkan hal yang seperti demikian. Nathanael baru mengakui dan akhirnya mau mengikut Tuhan Yesus. Jadi Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan tidak menyatakan dan membuka dirinya, maka memang adalah hal yang mustahil bagi seseorang bisa percaya dan bisa menjadi pengikut Kristus. Ya, oleh karena itu di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, kita bisa melihat di sana bagian firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, semuanya adalah kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya jika kita bisa meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang setia, itu sebenarnya semata-mata hanya oleh karena anugerah yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah untuk anugerah tersebut, karena tidak semua orang yang bisa mendapatkannya. Jika kita bisa sampai tertarik kepada Yesus, sehingga kita sampai rela meninggalkan semua yang menarik dari dunia ini, demi mengikuti panggilan Kristus atas kehidupan kita, maka itu adalah semata-mata karena anugerah karya Roh Kudus yang sudah melahirbarukan kita. Sehingga mata kita bisa melihat apa yang orang-orang dunia tidak bisa melihat. Perasaan kita bisa merasakan apa yang orang-orang dunia ini tidak bisa rasakan. Tubuh kita ini bisa menyesuaikan diri dengan perkara-perkara surgawi, di mana hal itu adalah hal yang sulit dan mustahil bagi orang-orang dunia ini. Seperti apa yang Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 6. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Inilah arti dari panggilan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia berkata, ikutlah aku. Aku yang memanggil kamu ini adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Dan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, kita bersyukur, itu semua adalah oleh karena anugerah Tuhan yang boleh menyatakan dirinya melalui hidup kita. Kita bersyukur untuk orang-orang yang sudah bersaksi tentang Kristus, ya, dan membawa kita untuk boleh mengenal Tuhan. Kita bersyukur ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkenan membukakan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita boleh mengenal kebesarannya, mengenal kasihnya, mengenal kemurahannya di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang mendengar tentang Kristus tetapi menolak, ragu, tidak percaya. Bahkan sampai hari ini masih menolak. Itu bukan oleh karena mereka tidak mampu, tapi oleh karena memang kasih karunia Tuhan belum dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan hanya akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang dikasihi. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan, sehingga kita boleh percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa diri kita hebat. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa itu semua adalah oleh semata-mata karena kekuatan atau kemampuan kita. Tetapi melainkan semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah kita juga terus mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka pun boleh beroleh kasih karunia. Terbuka pikiran mereka. Kalaupun mereka menolak, itu adalah oleh karena ketidaktahuan mereka, oleh karena ketidakmengertian mereka, oleh karena kematian rohani mereka. Dan kita berharap, kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya anugerah Tuhan juga boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Bersyukur Bapak Ibu, mari terus setia, terus giat untuk segala anugerah yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat dan teruslah setia menjadi pengikut Tuhan untuk hormat dan juga kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh dinyatakan kepada kami di minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau, kami boleh kasih karunia karena anugerah-Mu. Kami menyadari itu bukan oleh karena kuat dan hebat kami, bukan oleh karena kecerdasan atau kepintaran kami, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau ada hal yang tidak kami mengerti, biarlah seperti apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, kami boleh memintanya kepada Tuhan, supaya Tuhan terus menyatakan kepada kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, biarlah pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, itu boleh semakin meneguhkan iman kami, semakin mengokohkan keyakinan kami, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga yang menjadi daya tarik dunia ini. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur. Pakailah hidup kami untuk terus berbuah bagi hormat dan juga kemuliaan nama-Mu. Kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada. Biarlah boleh semakin merasakan, boleh semakin melihat, boleh semakin mengalami, dan belajar untuk berharap hanya kepada Tuhan. Melihat Tuhan, mencari Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga boleh semakin nyata iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan terus memimpin dan juga menyertai gereja kami di tahun 2021 ini dengan berbagai hal yang kami tidak mengerti, yang tidak kami bisa pahami, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong, menyertai dan juga memimpin kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi tantangan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Teruslah pakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, membawa jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa, memberitakan Injil, supaya orang-orang boleh percaya kepada anugerah keselamatan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa juga untuk situasi bangsa dan negara kami, dunia saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk situasi pandemi virus corona yang masih terus menjadi pergumulan kami bersama. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Doa kami, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan oleh bangsa kami, oleh dunia saat ini, boleh mendatangkan hasil yang positif oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur, biarlah damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu
belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu senantiasa dinyatakan dengan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami, junjungan kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau di hari ini kami boleh ambil kesempatan untuk beribadah, memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan juga renungkan di hari ini.
Tuhan, terima kasih karena di dalam hidup kami Tuhan begitu setia memelihara, mencukupkan, dan memberikan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami memberikan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan kami ini, biar melalui persembahan kami ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui pelayanan yang ada di dalam gereja kami. Doa kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkannya dengan penuh rasa syukur dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.